Kisah Para Rasul pasal 19. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, Dengan baptisan Yohanes. kata Paulus, Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan, orang membawa sabut tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka, lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Paul asked them if they had received the Holy Spirit, and they replied, "We didn't even know there was such a thing." After hearing Paul's explanation of the baptism of the Holy Spirit, the men decided to be baptized in Jesus' name. When they emerged from the water, Paul placed his hands on them. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran ketiga, triwulan keempat. Judulnya adalah Orang Percaya Yesus Harus Dibaptiskan. Pembacaan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12 seperti yang tadi kita telah dengarkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus kalau Tuhan sudah mempertemukan kembali kami, mengumpulkan kami kembali pada pagi hari ini untuk datang kembali kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bersyukur kalau kami boleh mendengar tentang baptisan beberapa minggu ini. Buat kami mengerti Tuhan Yesus, dan biarlah kiranya kami juga boleh memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan kehidupan kami. Dan kami mau berdoa bagi mereka, bagi kami semua yang di antara kami ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah setelah triwulan ini kami boleh mengambil keputusan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dan kemudian dibaptiskan. Kami mau bersyukur untuk pengertian yang sudah Tuhan berikan bagi kami setiap minggunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita pada pagi hari ini akan berbicara tentang orang percaya Yesus itu harus dibaptiskan. Ya, jadi beberapa minggu yang lalu dan minggu depan itu kita akan belajar tentang baptisan. Nah,
Pada pagi hari ini kita tadi sudah mendengar tentang Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 12. Kita melihat di sini bagaimana Paulus menceritakan tentang baptisan Yohanes. Adik-adik masih ingat kan baptisan Yohanes? Dulu kita bicara tentang Apolos. Ada kemudian tentang baptisan Yohanes. Nah, baptisan Yohanes itu apa? Baptisan Yohanes itu melambangkan tentang pertobatan. Jadi melambangkan pertobatan bahwa setiap orang mengaku bahwa mereka sudah berbuat salah atau berbuat dosa dan kemudian mereka bertobat dan kemudian dibaptiskan. Nah, itu baptisan Yohanes. Lalu apakah kemudian baptisan Yohanes itu menjadi tidak bermakna atau salah? Bukan itu. Tetapi Paulus kemudian memberikan pemahaman yang benar. Jadi tidak cukup baptisan Yohanes. Mereka harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kemudian katanya setelah mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka menerima Roh Kudus. Ya, jadi kemudian Paulus melengkapi pemahaman baptisan itu kepada mereka, yaitu baptisan itu berbeda antara baptisan Yohanes dengan baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kemudian dia melengkapi dan kemudian dia menceritakan setiap orang yang mengakui bahwa kehidupannya itu penuh dosa, maka dia harus bertobat dan kemudian percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga kemudian sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16, mereka tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena hanya Yesus lah yang bisa menyelamatkan mereka, sehingga mereka harus kemudian menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian Roh Kudus ada di dalam hati mereka. Ya, setelah mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagian pengakuan daripada itu mereka nyatakan dengan baptisan, yaitu baptisan di dalam nama Yesus Kristus. Itu perbedaan antara baptisan Yohanes dengan baptisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau adik-adik seperti saya yang sudah dibaptiskan, dulu saya percaya kepada Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian saya mau dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sebelum pembaptisan itu kemudian saya ada kelas baptisan, dan setelah ada kelas baptisan saya siap untuk dibaptiskan. Nah, adik-adik, apakah semua orang bisa menerima hal itu? Kita lihat ketika Rasul Paulus mengajar itu ada 12 orang yang kemudian rela untuk dibaptiskan. Tapi ada sebagian orang juga yang tidak mau menerima. Dan itu tidak masalah bagi Rasul Paulus. Yang penting Rasul Paulus sudah memberitakan perihal yang benar. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mendengar dari Pastor Alex lebih rinci lagi mengenai hal ini. Shalom semua, mari kita simak tambahan pemaparan dan tambahan penerapan dari pemaparan dan penerapan yang sudah disampaikan dengan sangat baik tadi atas pelajaran ketiga triwulan keempat dari buku LLB kita. Mari kita semua berkonsentrasi pada firman Tuhan, khususnya dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama sampai yang kelima. Di ayat yang pertama, dari mempelajari kitab Perjanjian Baru, kita mengetahui bahwa pada saat itu Paulus sedang melakukan perjalanan misinya yang ketiga. Pada suatu waktu Paulus sampai menjelajah di daerah Frigia dan kemudian ke daerah Galatia, lalu tiba di Efesus. Di Efesus, Paulus berjumpa dengan beberapa orang yang sudah percaya kepada Mesias. Dari pembicaraan Paulus dengan orang-orang itu, Paulus mendapatkan bahwa orang-orang ini adalah pengikut Yohanes Pembaptis. Yang mana pengikut dari Yohanes Pembaptis ini mendapatkan pengajaran Yohanes Pembaptis melalui pengajaran Apolos. Pada saat itu ajaran Apolos adalah seperti yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya, termasuk si Apolos ini. Inti dari ajarannya adalah bertobatlah dan tunggulah kedatangan Mesias. Di ayat yang kedua, murid-murid Apolos ini mengatakan mereka bahkan belum pernah mendengar bahwa
Roh Kudus itu ada. Bagaimana bisa begitu? Mari kita belajar dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-25 dan seterusnya. Di pasal 18 ayat yang ke-25, Apolos telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Pengajaran ini dia perolehnya dari Yohanes Pembaptis. Di dalam pengajaran akan jalan Tuhan ini, Yohanes Pembaptis berbicara mengenai Mesias yang sedang mereka tunggu-tunggu. Dengan demikian, begitulah pula yang diketahui oleh Apolos mengenai Kristus yang sedang ditunggu-tunggu itu. Itulah sebabnya di ayat 25 ini dikatakan bahwa yang diketahui oleh Apolos hanyalah baptisan Yohanes berdasarkan ajaran Yohanes. Pada saat Apolos datang ke Efesus, Apolos bertemu dengan dua orang murid Paulus, yaitu Priskila dan Aquila. Ini ada di ayat yang ke-26, yaitu pada saat Priskila dan Aquila mendengar apa yang disampaikan oleh Apolos di dalam pengajaran-pengajaran Apolos, maka Priskila dan Aquila menjelaskan kepada Apolos tentang Yesus si Kristus itu dengan selengkapnya. Setelah Apolos mendengarkan pengajaran akan jalan Allah selengkapnya, kemudian Apolos menyeberang ke Akhaya tanpa sempat menyampaikan jalan Tuhan yang sudah dia dengar selengkap-lengkapnya tadi ke murid-muridnya yang ada di Efesus. Baru kemudian ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Apolos akan jalan Tuhan lengkap dengan Mesias, Yesus si Kristus itu. Jadi tidak heranlah kalau ajaran Apolos pada saat itu tidak termasuk ajaran akan kehidupan, akan kematian, dan kebangkitan Yesus. Karena pelayanan Roh Kudus di dunia terjadi setelah Yesus kembali ke surga, yaitu setelah kebangkitannya, maka ajaran Apolos tidak termasuk pelayanan Roh Kudus. Sedangkan ajaran jalan Tuhan yang lengkap adalah pada saat seseorang percaya pada Tuhan Yesus. Seperti yang disampaikan di Roma 10 ayat 9 dan 13, yaitu jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pada saat seseorang percaya pada Tuhan Yesus, maka seketika itu juga Roh Kudus turun atasnya, masuk ke dalamnya seperti yang disampaikan di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 dan Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Di pasal 7 ayat 37 Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di ayat selanjutnya dikatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Dari ayat 37 sampai 39 ini kita melihat dengan jelas bahwa pada saat seseorang percaya kepadaku, yaitu kepada Yesus, pada saat itu dalam hati orang yang percaya kepada Yesus ini hadir Roh
Kudus. Ini diperkuat oleh Tuhan Yesus seperti yang disampaikannya di Yohanes 14 ayat 16 dan 17, di mana Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepada orang yang percaya kepada Dia, yaitu kepada Yesus, maka orang itu dikaruniakan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul 19 ayat yang ketiga. Sebagaimana sudah kita singgung sedikit tadi di awal, baptisan Yohanes ini adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Tapi kemudian Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan orang ini kemudian masih harus percaya kepada Yesus yang akan datang setelah dia. Dengan kata lain, baptisan Yohanes ini adalah bagi orang yang sudah bertobat tapi belum percaya kepada Yesus. Yohanes mengajarkan bahwa mereka harus menyadari dosa mereka, mengakui dosa mereka, dan berbalik dari dosa mereka, yaitu mereka harus bertobat, lalu mereka dibaptis. Setelah itu mereka harus berserah kepada Kristus yang kemudian akan datang. Sementara kita tahu dengan membaca Alkitab bahwa pada saat itu Kristus sudah datang, Kristus sudah kembali ke surga, dan Roh Kudus sudah turun ke dunia bagi orang yang percaya kepada Yesus. Dengan begitu kita tahu bahwa baptisan Yohanes adalah bukan baptisan orang percaya. Maksudnya percaya kepada Yesus. Selanjutnya di ayat keempat, kita bisa membayangkan, mengetahui bahwa iman atau percaya itu datangnya dari firman Tuhan, dari Alkitab atas pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana Paulus menyampaikan akan Yesus Kristus secara lengkap kepada murid-murid Yohanes itu. Termasuk kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang yang percaya kepada Yesus, termasuk amanat agung Tuhan Yesus. Bahkan saya mengimani Rasul Paulus menyampaikan itu kepada murid-murid Yohanes sampai mereka mengerti dengan jelas dan percaya akan Yesus Kristus, akan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga di ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan ketika mereka, yaitu murid-murid Yohanes itu, mendengarkan hal itu, yaitu pengajaran akan jalan Tuhan selengkapnya yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka, si pengikut-pengikut Yohanes tadi atau murid-murid Yohanes memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kita tahu dari konteks Alkitab dan saya mengimani sebagai hamba Tuhan Yesus, Paulus tentu menjelaskan bahwa baptisan yang diperintahkan Yesus sebagaimana ada di dalam amanat agung adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berhubung ajaran Yohanes tidak termasuk kematian dan kebangkitan Kristus dan turunnya Roh Kudus ke dunia, maka baptisan Yohanes yang berdasarkan pengajaran Yohanes tidak seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus di amanat agungnya. Pasti murid-murid atau pengikut-pengikut Yohanes tadi mengetahui itu setelah dia mendengarkan penjelasan selengkap-lengkapnya dari Paulus tadi. Karena itulah sebagai orang yang kemudian setelah mendengarkan penjelasan Paulus percaya penuh kepada Yesus Kristus, murid-murid Yohanes tadi dengan sadar mereka tahu bahwa mereka harus taat pada amanat agung Yesus. Itulah sebabnya mereka menyerahkan diri untuk dibaptis ulang dalam hal ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus di amanat agung, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Sebagai tambahan penerapan, mari kita lihat diri kita sendiri atau bahkan teman-teman di sekitar kita yang adalah anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang yang sudah dibaptiskan.
Mungkin itu diri kita sendiri. Lalu mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri atau kepada orang-orang yang sudah dibaptiskan itu, apakah saya atau teman-teman kita itu sudah dibaptiskan sesuai dengan amanat agung Kristus? Sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius 28, saya hanya akan ambil satu ayatnya, ayat 19. Bagian dari amanat agung Kristus ini jelas-jelas menunjukkan kepada kita semua perintah Yesus untuk satu, menjadikan seluruh bangsa murid Yesus. Artinya murid Yesus menjadikan murid Yesus yang lain, menjadikan murid Yesus yang lain, begitu seterusnya. Yang artinya gampangnya adalah semua pengikut Yesus harus menjadi murid Yesus dan menjadikan murid untuk Yesus. Dan kedua adalah membaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya murid Yesus harus membaptiskan murid Yesus yang lain, kemudian membaptiskan lagi murid Yesus yang lain. Artinya secara gampang adalah semua pengikut Yesus harus membaptiskan dan dibaptiskan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah pada saat Anda dibaptiskan atau kalau Anda berkomunikasi dengan teman Anda pada saat mereka dibaptiskan, apakah mereka sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dan mengakui bahwa Allah sudah membangkitkan Kristus? Apakah mereka sudah percaya bahwa Roh Kudus hidup di dalam mereka? Sebagaimana disampaikan di Roma 10 ayat 9 dan 13 dan Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 dan Yohanes 14 ayat 16 dan 17 tadi. Kedua adalah apakah Anda atau teman-teman Anda pada saat dibaptiskan, mereka dibaptiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagaimana disampaikan di Matius 28 ayat 19. Jangan kaget loh, banyak orang-orang yang dibaptiskan tapi tidak dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Banyak itu. Kalau jawaban dari salah satu pertanyaan di atas adalah tidak, maka kalau Anda hari ini sudah betul-betul menjadi pengikut Tuhan Yesus, sebagaimana disampaikan di Roma 10 tadi, di Yohanes 7 dan 14 tadi, maka berdoalah meminta bimbingan dari Roh Kudus sehingga Anda bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes di Kisah Para Rasul 19 ayat yang kelima tadi. Berkomunikasilah dengan pendeta dan guru sekolah minggu Anda. Atau kalau itu adalah mengenai teman-teman yang ada di dekat Anda pada saat Anda berinteraksi dengan mereka dan Anda dapatkan hal ini, maka ajaklah teman-teman Anda itu untuk berkomunikasi dengan pendeta atau guru sekolah minggu untuk supaya dengan bantuan doa yang Anda sampaikan kepada Tuhan akan teman-teman Anda itu, mereka akan terpanggil untuk melakukan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes Pembaptis tadi sebagaimana Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-5. Dengan melakukan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes tadi sebagaimana Kisah Para Rasul 19 ayat 5, kita memberikan kesaksian yang luar biasa akan siapa Yesus. Dan saya mengimani Tuhan memberkati anak-anaknya yang memberi kesaksian yang luar biasa akan Yesus dan taat akan perintah amanat agung Kristus. Amin. Kesimpulannya adalah begini. Alasan orang dibaptis adalah karena iman kepada Tuhan Yesus. Nah, iman itu kemudian dinyatakan dengan rela dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, pembaptisan itu juga sebagai perwujudan ketaatan yang penting atas imannya kepada Yesus Kristus. Kemudian, yang kedua, iman kepada Tuhan Yesus membuat seseorang itu menerima Roh Kudus di dalam kehidupannya, di dalam hatinya, dan Roh Kudus itu yang menolong dia untuk dalam kehidupannya dia memuliakan nama Tuhan. Nah, itu kesimpulan itu yang kita dapat di pagi hari ini. Adik-adik mengerti kan? Nah, kita akan melihat sekarang ayat hafalannya. Ayat hafalannya itu dari Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Dikatakan mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Pendek bukan?
Jadi tolong hafalkan ini. Dan kita akan menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh melalui pelajaran ini, kami boleh mengerti betapa pentingnya kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya Roh Kudus ada di dalam hati kami, dan betapa pentingnya baptisan itu dalam kehidupan kami. Bapa, kami tahu bahwa pelajaran ini akan disudahi, tetapi Tuhan Yesus akan melalui Roh Kudus akan mengingatkan kami terus-menerus dan menolong kami untuk mengingat pelajaran demi pelajaran dalam hidup kami. Pimpin sisa hari ini, pimpin minggu depan, supaya kami bisa melakukan kebenaran dalam hidup kami dan kami bertemu lagi di dalam sekolah minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai berjumpa minggu depan.